Selamat datang buat abang kita Erwin Sihite. Selamat datang bang. Selamat sore. Selamat datang ya bang ya. Oke, Bang Erwin Sihite, abang saat ini adalah salah seorang pencipta lagu yang cukup dikenal di kalangan pecinta musik tradisional ya, atau mungkin bernuansa Batak ya. Gitu. Gimana bang perasaan abang? Ya, puji Tuhan, semua itu bisa diterima masyarakat. Saya sangat bersyukurlah. Dengan pencapaian sekarang, menurut abang sudah cukup? Ya, tetap aja berkarya. Kalau soal cukup, saya kira sampai benar-benar masyarakat kalau masih berterima dengan karya saya akan teruskan berkarya seperti itu. Karena itulah profesi kita. Gitu. Tapi kan bang, di beberapa kanal YouTube bisa dibilang lagu-lagu abang ini cukup menduduki posisi yang cukup bagus ya bang. Ya, seperti saya bilang tadi, puji Tuhan, saya juga tidak menduga seperti itu. Yang penting seperti biasa saya berkarya, saya berkarya sebagaimana mestinya. Artinya tergantung masyarakat yang menilai dan bisa menerima seperti itu. Oke, bang, kalau boleh tahu bang, sudah sejak tahun berapa sih seorang Erwin Sihite menciptakan lagu nih bang? Kalau saya sebenarnya benar-benar terjun kepada recording dari tahun 2003. Sudah hampir 18 tahun. Ya, 18 tahun. Selama itu menjadi penyanyi atau sudah hanya pencipta lagu bang? Awalnya saya tadinya entertain di hotel ya. Oke. Tahun 2003 mulai menjejaki recording. Benar-benar masuk saya mencipta lagu tahun 2005. Tahun 2005 sudah mulai aktif menciptakan lagu. Ya. Dari tahun 2005 atau dari tahun 2003 ya tadi ya, sampai saat ini bang, ada nggak sih bang lagu yang menurut abang paling memiliki makna tersendiri bagi seorang Erwin Sihite? Memang rata-rata lagu saya itu saya berusahakan untuk punya makna terhadap di berbagai macam warna-warna cerita kehidupan. Setidaknya tidak menghakimi dan tidak memberikan satu lirik atau kata-kata yang tidak membangun. Nah, tapi yang paling agak bisa diterima masyarakat tahun 2020, dari tahun 2019, 20 sampai 2021 sekarang ya, banyak pendapat orang Jolma Biasa itu diterima orang untuk berbagi kehidupan, bisa diterima gitulah. Berarti sejak tahun 2003. Liriknya yang sejak tahun 2003 sampai 2019, 20, 2021 ada satu lagu yang paling membuat abang paling mengena ya, itu ya, karena Jolma Biasa. juga saya baru juga seiring dengan perkembangan zaman juga saya benar-benar ngasih perhatian terhadap medsos sekarang, YouTube. Jadi memang tadinya kan dari CD ke YouTube. Jadi peralihan itu saya agak terlambat untuk masuk ke situ seperti itu. Berarti sempat terlambat masuk ke dunia digital ya? Ya, karena kita dulu dari kaset terus ke CD. Di sini lah nama VCD gitu kan. Jadi benar-benar lagu saya yang benar-benar ada di YouTube tahun-tahun 2018an ke atas lah gitu. Baru naik? Ya, baru naik lagu yang secara tidak sengaja itu naik Jolma Biasa itu yang dibawakan oleh Argado Trio. Oke bang, kita menarik dengan lagu Jolma Biasa, dimana lagu ini tadi abang bilang salah satu lagu yang paling mengena banget semenjak abang
memulai karir di tahun 2003 hingga ke tahun 2021 saat ini ya Bang ya. Gitu. Berarti ini Bang, lagu Jual Mah Biasa sendiri sudah banyak familiar ya Bang ya. Banyak orang tahu ya. Banyak orang bahkan kalau sempat saya juga lihat di beberapa kanal YouTube sempat di cover oleh berbagai kalangan nih Bang. Ya. Ya. Ada nggak sih Bang selama proses mengcover lagu-lagu dari Bang Erwin Sihite, ada nggak sih orang-orang yang usil nih Bang dengan karyanya Abang? Mungkin dimulai dari yang mengcover tanpa izin deh Bang. Ada nggak Bang orang-orang atau musisi yang seperti itu Bang? Jadi memang untuk teman-teman seniman Batak ada juga kurang memahami bagaimana peraturan-peraturan di sistem daripada digital sekarang terhadap karya-karya. Jadi apalagi segampang itu mereka mengunggah atau membuka channel YouTube dari handphone, ada yang iseng, ada yang serius. Jadi banyak orang tidak memperdulikan norma-norma daripada peraturan itu sendiri. Saya misalnya memang seharusnya setiap mengcover ataupun artinya merubah kepada nada-nada lain itu harus ada etika, mendapatkan ID atau identitas lagu itu dari saya atau izin. Berarti selama ini lebih banyak yang izin atau lebih banyak yang bisa dibilang mungkin diam-diam nih ke Abang? Banyak yang diam-diam. Lebih banyak yang diam-diam. Tapi terakhir ini ya memang dipaksa situasi setelah juga saya bergabung dengan LMKM yaitu WAMI sebagai lembaga kolektif daripada pencipta lagu. Jadi sehingga lagu saya juga harus saya pertanggungjawabkan terhadap mereka yang sudah saya bina hubungan partner, mitra. Jadi seperti publishing gitulah kan terhadap karya-karya saya, dan semua itu di atas badan hukum bermeterai kan seperti itu. Secara legalnya tuh lebih baik lah ya. Ya. Okay. Dan lagi pula saya juga pengen supaya juga teman-teman sebagai seniman Batak terus atau penyanyi itu sendiri supaya lebih profesional, supaya lebih jangan hanya bisa menyanyi tapi tidak tahu undang-undang seperti itu kan begitu. Lebih memahami kode etik kali ya. Ya seperti itu. Karena kenapa? Karena kita mau maju bukan mau mundur kan gitu. Memang di dalam hal untuk menyampaikan langkah-langkah ini bagi penyanyi ataupun penikmat ini masih awam, pro kontra. Ada yang setuju, misalnya mengatakan cuma cover aja. Ada yang mengatakan yang sudah mengerti ya harus mempunyai etika seperti itu. Jadi biasa itu. Jadi dengan adanya langkah-langkah yang saya ambil, misalnya take down gitu. Tapi saya nggak langsung saya peringatin dulu baik-baik. Tapi banyak orang mengacukannya, tidak menanggapi. Ya artinya sesuai yang aku bilang tadi, karena saya sudah bekerja dengan satu lembaga, jadi saya harus tegas sekaligus menghargai seni dan budaya Batak itu sendiri, karena memang sudah itu kehidupan saya seperti itu. Oke Bang, ada nggak sih Bang sikap-sikap daripada orang-orang yang merasa, contoh mereka sudah upload tiba-tiba dijalin komunikasi yang nggak baik sehingga akhirnya sampai terjadilah proses take down. Ada nggak sikap yang menurut Bang Erwin sendiri paling tidak profesional dari orang-orang yang mengcover lagu Bang Erwin tapi tidak terima ketika mereka ditegur? Ya, satu tadi yang seperti tadi, mensepelekan. Nah, sebelum terjadi take down, sesama mereka berkata, mana mungkin bisa dihapus videonya atau apapun. Tapi kan seperti aku bilang tadi, semua sudah ada aturannya, kan? Karena kita di medsos ini tidak berjalan sendiri,
ada terkait dengan pihak YouTube. Pihak YouTube punya manajemen dan punya sistem seperti itu. Jadi juga pembelajaran supaya juga YouTuber supaya bisa berkarya sendiri, kan gitu. Nah, termasuk sekarang yang terjadi sekarang itu ada yang menamakan dirinya Ratu TikTok, yang terdapat itu Maya si Debutar, Nama akun TikTok. yang mengaku kedengarannya ya, terdengar kata orang dia Ratu TikTok, dan saya tidak tahu tuh pengakuan itu dari mana, tapi yang jelas karena berhubungan dengan saya, artinya begini, kebetulan tadi di lagu Jolma Biasa itu dipelesetkan kata-kata. Sebenarnya sudah banyak pelanggaran di situ. Dia mengunggah lagu tidak permisi, tapi itu masih tidak permasalahkan karena saya juga toleransinya terhadap saudara-saudara saya orang Batak, kan seperti itu. Mungkin belum waktunya untuk tegas. Tapi juga dia merubah lirik aja juga sudah masuk ke dalam ranah hukum. Apalagi merubah lirik yang tidak membangun, yaitu abnormal. Contohnya lagu saya dibilang jadi dirubahlah ada kata-kata binatangnya. Ya mungkin oke lah kalau untuk lucu-lucuan selama tidak masuk ke medsos, ke ranah umum ya, ke publik maksudnya. Selama itu tidak untuk kalangan sendiri, siapa yang tahu kan gitu, tidak. Tapi karena dia sudah memunculkan bahkan kepada satu apa namanya itu TikTok, kebetulan lagu ini lagi viral, jadi seiring. Sementara lagu yang seperti saya bilang tadi itu ini liriknya benar-benar saya berusaha untuk membangun, tetapi di sisi lain dia membuat lirik yang sangat menjatuhkan. Jadi gitu, jadi seolah-olah perasaan saya gagal sekali karya saya selama ini gitu, karena saya itu anti untuk membuat lagu menyumpahi, lagu putus asa. Saya paling anti bikin lagu seperti itu. Tiba-tiba membuat lagu saya itu jelek, berkata binatang, yang tidak benar-benar tidak diterima akal sehat lah. Jadi sangat benar-benar saya marah banget ya. Sejak kapan Bang Erwin Hite tahu adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang dibawakan oleh orang yang tadi Bang Erwin Hite sebutkan? Tadinya saya tuh sebenarnya kurang tahu juga karena saya juga nggak aktif TikTok ini. Saya dibagikan orang di medsos saya, di Facebook saya tanggal 21 malam kalau nggak salah ya, tanggal 21 malam. Saya juga kaget. Nah, saya lihat di situ sudah dibagikan 1000 sekian kali. Banyak yang pro atau banyak yang like atau unlike? Banyak yang suka atau yang tidak? Yang jelas Kalau dari Facebook yang dibagikan itu kan pasti ada ya. Yang jelas sebelum pas di beranda saya lah dulu baru terlihat ada yang like, ada yang pro. Yang jelas kulihat masih banyak yang berakal sehat, banyak kan yang berakal sehat. Tapi yang aku lihat yang pro itu ke beliau adalah orang yang terdekat sama dia, menurut insting saya. Ada komunikasi terhadap orang yang tanda kutip bisa dibilang merubah atau merusak lirik dari Jolma Biasa. Maksudnya si pengusaha itu? Dari Bang Erwin Hite ke orang di dalam video itu. Jadi memang saya nggak tahu siapa itu orangnya. Jadi karena ini medsos luas kan, lalu saya buat situ statement saya di Facebook saya. Mungkin nanti dari media Sima bisa melihat apa yang saya unggah di beranda saya. Memang saya umumkan di situ, bila ada yang mengenal orang ini tolong telepon saya. Nah, jadi berdasarkan itu orangnya langsung telepon saya. Nah, apa yang dikatakan orang tersebut kepada Bang Erwin saat pertama kali dia telepon Bang Erwin? dia bilang saya nggak sengaja. Oke. Saya nggak sengaja itu buat lucu-lucuan aja. Dan saya minta maaf.
Saya Pada bilang, saat itu memaafkan. secara manusia saya memaafkan karena saya harus memaafkan, tetapi bukan memaafkan kesalahan itu secara digital tadi itu. Oh, berarti dalam artian secara manusiawi memaafkan, tapi secara proses akan tetap dijalankan. Dijalankan kan gitu. Karena sehubungan dengan itu, artinya bagi saya dia maksud dia ya saya maafkan begitu saja, kan gitu. Jadi sekarang saya langsung melihat ada berapa ribu dibagikan, bisa nggak dihapus semua itu, ya kan? Yang dibagikan ini, oke, TikToknya dihapus, tetapi digitalnya itu kan nggak hilang. Dan yang paling yang tidak bisa hilang itu Ingatan seseorang. termasuk saya sendiri yang tidak ada terbersit pemikiran saya tentang seperti itu kata-kata lagu saya. Jadi gimana gitu ya, menjadi sesuatu ledekan. Tapi selama proses komunikasi dengan orang tersebut, apakah komunikasinya berjalan dengan baik ataukah ada sangkahan lain daripada orang tersebut? Kebetulan kemarin itu kan memang saya ada kuasa hukum, langsung saya kuasakan kepada saudara Sigop M. Tempunan SH untuk menangani ini kan gitu. Oke. Jadi memang setiap yang sudah saya serahkan kepada kuasa hukum, ya apapun urusannya saya suruh dia bicara dengan si kuasa hukum. Tapi dia bilang kalau memang kenapa harus ke pengacara, kalau memang harus, jadi harus dong, berarti saya harus pakai pengacara juga dong, kata dia. Oh itu lebih baik, saya bilang kan gitu. Artinya pada saat itu bukannya tertutup kemungkinan untuk Berdamai. tetapi ya itu saya kasih nomor telepon si pengacara, tapi saya dengar tidak ada kelanjutan dari komunikasi yang baik kan gitu. Nah jadi kalau kudiamkan ini tidak ada pembelajaran, bukan soal menang kalah. Di dalam tindakan saya tadi itu sampai saya sudah laporkan ke Polda. Oh berarti sudah ada tindakan dari Bang Erwin? Ya kita tadi sudah minta pengarahan daripada Polda Ditkrimumsus, ya Ditkrimumsus itu ya. Ya jadi kita sudah ke sana. Saya diarahkan untuk mempersiapkan bukti-bukti, terus untuk diberikan ke mereka, sekaligus membuktikan hasil kasih bukti pelanggaran itu dan juga bukti itu adalah lagu saya. Nah jadi tetap acuan mereka memang selalu kalau ada lagi jalan solusi perdamaian. Tapi gini Bang Erwin, apakah nantinya setiap lagu-lagu yang katakan di cover atau karya daripada Bang Erwin Sihite sendiri dirubah seperti apa yang terjadi sekarang, apakah akan dilakukan hal yang sama? Akan. Jadi gini, jadi kita perlu tahu kenapa sekarang di pop Indonesia sudah hampir tidak diboleh lagi untuk di cover, ya, karena mengingat kita banyak. Jadi jangan kita mensepelekan karena mentang-mentang ini lagu daerah. Perlu diketahui lagu Batak itu banyak disukai orang di luar suku Batak. Jadi lagu itu adalah walaupun dulu lagu daerah, tapi itu kan kekayaan budaya Indonesia. Oke. Gitu. Jadi artinya tidak berbeda hukumnya antara lagu Indonesia dengan lagu daerah, lagu Batak. Apa dengan arti lain berarti semua yang mengcover tanpa seizin Bang Erwin Sihite akan tetap dijalankan? Ke depan saya akan lebih tegas, tapi untuk sementara ini karena memang ya zaman kalau masih beretika baik kan gitu. Ya. Artinya gini, ada penyanyi seperti ini. Ini kan sudah risiko digital. Dia tampil banyak memvideokan. Oke. Lalu diunggah ke masing-masing, gampangnya sekarang buat channel. Jadi si penyanyi dia harus
tegas karena dia yang menjadi bersangkutan dengan eh, hak lagu itu karena dia menyanyikannya, kan gitu. Soal itu di channel orang berarti kan sepengetahuan kita sebagai punya karya berarti kan seizin dia. Ya. Jadi kalau hanya begini-begini terus, jadi si pencipta lagu yang ada di orang Batak tidak akan pernah punya nilai. Tapi Om, kita balik lagi ke dalam kasus Julma biasa karena saya pribadi pernah sempat lihat potongan-potongan itu dibawakan dalam kanal TikTok ya. Ya. Kan memang cukup mengganggu ya Om. Kalau suatu saat ternyata diadakannya pertemuan antara Om bertemu langsung dengan pihak yang tadi Om maksud itu bersedia dipertemukan. Dan sekarang saya bilang tadi itu saya adalah seniman, saya tidak suka pertengkaran. Ya. Akan tetapi, jadi kita juga jangan anti dengan undang-undang. Undang-undang itu dibuat pemerintah untuk kebaikan, kan seperti itu. Ya. Artinya, boleh kita lihat dari sisi positifnya undang-undang itu sendiri, kan gitu. Nah, jadi karena dari awal sudah saya upayakan, kan. Nah, semenjak contoh lalu dari tanggal 23 dia telepon saya, dia tidak pernah telepon lagi untuk mengatakan kelanjutan daripada seperti apa, kan gitu. Nah, jadi maksudnya hari itu, tapi aku sudah minta maaf katanya. Nah, biarlah semacam daripada Pak Dedi dari Media Sima yang menilai, kan gitu. Nah, seperti apa keseriusan dia minta maaf, kan? Oke, Bang Erwin Site. Nah, tadi Artinya kan tidak tertutup saya. perdamaian itu tetap ada ya. Ya, jadi tapi kalau orang, jadi kenapa ini saya lanjutkan sedikit saya tambahkan, kalau nanti tidak saya lanjutkan ini ke depan akan orang berkata cuma ngomong doang, kan gitu. Iya. Jadi saya mewakili pencipta lagu Batak, mereka juga perlu dihargai karyanya dan pencipta lain supaya ke depan juga si penyanyi atau siapapun yang berbakat sekaligus menjadi teguran agar berhati-hati ke depan, kan gitu. Nah, dan juga dengan adanya seperti itu, kalau memang kita punya kanal TikTok atau YouTube supaya bisa berkarya bikin lagu sendiri, kan seperti itu, supaya juga dia memahami begitu seperti apa sih sulitnya bikin lagu itu, kan gitu. Nah, terus ditarik kembali ke dirinya. Begitu capek-capeknya kita membuat kata-kata, kadang sampai nggak tidur, kan gitu, menyusun kata-kata dengan notasi, atau ada segampang itu orang menjelekkan, membuat satu yang kata-kata memplesetkan yang tidak membangun, ya saya kira siapapun tidak terimalah, karena kan seperti itu, Pak Dedi. Oke, Bang Erwin Site. Sebelum ngobrol-ngobrol kita tutup, ada nggak sih Bang Erwin harapan dan himbauan Bang Erwin sebagai seorang pencipta lagu ya, karena kan tentunya tadi Bang Erwin berkarya juga sejak tahun 2023 dari zaman 2003 ya, sebelum zaman digitalisasi membooming ya, hingga saat ini gitu loh. Ada nggak harapan dan himbauan? Pertama saya pengen minta sih himbauan dulu deh bagi setiap musisi yang entah itu mengcover lagunya Bang Erwin atau mengcover lagu-lagu orang lain, untuk mereka komersilkan secara sendiri-sendiri. Sebenarnya aturan itu bagi orang yang sudah artinya senior ataupun yang sudah punya pengalaman menyanyi, aturan-aturan pemakaian lagu itu mereka sudah mengerti. Oke, di zaman sekarang juga tidak ada yang tertutup lagi untuk mengetahui seperti apa cara kerjanya kita memakai karya orang lain.
kan sudah tertera semua peraturan-peraturan. Kalau kurang ngerti tanya Google, kan begitu. Himbauan sendiri dari Bang Erwin CIT. Kalau dari saya sendiri ya, kalau memang mau pakai lagu saya, pakailah dengan tertib seperti itu. Tapi alangkah lebih baik apabila itu si pengcover berada di channelnya sendiri. Berarti jika lagu itu baiknya mungkin dikomunikasikan dulu kali ya sebelum. Ya itu harapan saya, itu yang sebenarnya. Tetapi karena seiring dengan banyak orang yang bukan ku bilang bandel, bukan, tetapi mungkin belum mengerti, mereka itu masih sepele terhadap Karya orang. karya atau hukum-hukum digital ini sekarang. Jadi masih sama alumni, mungkin seiring waktu akan lebih tegas, kan seperti itu. Cuman misalnya Pak Dedi mau cover saya, tapi bukan di channel Pak Dedi coveran itu video Pak Dedi, artinya berarti kan Pak Dedi menjual kepada orang lain, kan seperti itu. Lepas itu entah berteman atau apa, itu kan tidak tahu umum, intinya itu sudah pindah tangan seperti itu. Nah, jadi dan cantumkan siapa yang punya pemilik karya, seperti itu. Seperti itu Pak. Harapannya Bang, ini harapan terakhir Bang, di tengah gempuran digital ya, semua gampang naik, platform musik banyak ya, karena kan sekarang ini nggak cuma YouTube ya, tapi juga banyak nih kanal-kanal lain yang sama lah ya, seperti itu. Harapannya Bang Erwin sebagai seorang musisi, sebagai seorang pencipta lagu, kedepannya kepada masyarakat yang mengkonsumsi musik atau karya seni sebagai hiburan ya, atau juga kepada pemerintah untuk mungkin lebih memperketat aturan-aturan tentang hak cipta, atau mungkin adanya semacam sanksi-sanksi yang harusnya tetap dijalankan agar tidak ada lagi kenakalan-kenakalan dari oknum-oknum musisi yang bisa kita bilang tidak mau berpikir dalam menciptakan karya. Harapannya apa nih Bang Erwin? Jadi sebenarnya harapan itu sudah banyak, termasuk dari teman-teman kita, makanya ada muncul semacam suatu tempat wadah semacam Parbi. Nah, itu kan juga untuk justru menghargai atau wadah untuk meningkatkan kualitas budaya atau penyanyi, baik pencipta lagu di orang Batak. Nah, jadi harapan saya agar ke depan, karena memang di persaingan sekarang itu baik YouTuber, kalau hanya bermodal-modalkan mengcover pasti tidak langgeng ya. Jadi memang akan ke depan akan terkikis beberapa YouTuber kalau tidak punya karya sendiri gitu. Karena kita harus menghargai, misalnya seorang penyanyi itu membuat satu konten original, mereka mengeluarkan banyak biaya, kan seperti itu. Jadi kalau saya tidak tegas terhadap yang mengcover lagu itu, sementara si penyanyi original membayar kepada saya kira kurang fair itu namanya. Jadi makanya saya bilang, saya akan tegas, bukan hanya masalah materi kita bicara, dan sekaligus juga itu pun kalau ada pun izin ke saya lihat juga kualitas yang dibuatnya, seperti itu. Berarti tidak sembarangan asal terima? Ya harus lebih bagus lah, kan gitu. Karena juga kalau lebih bagus kan untuk juga kebaikan dia sendiri, kontennya seperti itu Pak Dedi. Oke, Bang Erwin CIT. Ya intinya saya tambahkan, kalau memang berhubungan dengan musik, ya belajarlah musik, belajarlah membuat lagu, ya belajar dari yang sederhana, pasti akan menjadi lebih baik, kan gitu. Oke, siap Bang Erwin CIT ya. Ya. Oke Bang Erwin, terima kasih buat ngobrol santainya kali ini sama Simanyus. Mudah-mudahan permasalahan yang sedang dihadapi Bang Erwin dalam permasalahan lagu Jolma Biasa cepat selesai dan ketemu jalan solusi yang baik. Ya Bang Erwin ya, terus berkarya, sukses selalu buat Bang Erwin. Oke. Terima kasih Bang Erwin. Terima kasih.
Bang.